kepemilikan saham, ya. Persentase kepemilikan saham, ya, sahamnya P, sahamnya induk perusahaan, ya, dapat berubah. Penyebabnya apa? Ya, penyebabnya karena P menjual sebagian sahamnya, ya, atau dia membeli tambahan saham, ya, atau ada penerbitan saham baru, ya, oleh anak perusahaan. Tetapi si induk tidak memanfaatkan preemptive right-nya, ya, tidak ikut membeli sebesar, ya, persentase kepemilikannya, ya. Sehingga kepemilikan sahamnya menjadi, ya, persentasenya menjadi turun, ya. Atau, ya, anak perusahaan melakukan pembelian saham trisuri, pembelian atas saham yang sedang beredar. Ini juga akan berpengaruh ke persentase kepemilikan, ya. Karena kan persentase kepemilikan itu dihitung dari yang saham yang sedang beredar, ya. Kemudian, nah, ya, perubahan kepemilikan, ya, ada yang bisa mengakibatkan hilangnya kendali, ya. Artinya, ya, P menjual sahamnya agak banyak, ya, sehingga dia kepemilikannya sekarang kurang dari 51%, kurang dari 50%, sehingga sekarang P tidak lagi punya kendali atas S. Kalau seperti itu bagaimana? Ya, kalau seperti itu maka, ya, nanti, ya, pengaruhnya adalah, ya, si P akan mengakui adanya ketika menjual saham itu sampai dengan tidak punya kendali, pada saat itu dia atas transaksi tersebut mengakui laba atau rugi atas penjualan saham, ya. Sebagaimana ketika membeli saham, ya, membeli saham secara bertahap, ya, ketika dia membeli sampai kemudian mendapatkan kendali atas S, maka dia juga mengakui adanya laba atau rugi, ya. Ini juga ketika dia menjual sampai dengan lepas kendalinya, maka dia mengakui laba atau rugi pelepasan saham. Nah, kemudian kalau dia menjual, membeli saham, tetapi tidak sampai kehilangan kendali, ya, misalkan dari 60 nambah 10%, atau menjual dari 70 dijual 10% jadi 60, maka tidak mengakibatkan hilangnya kendali, maka dicatat sebagai transaksi ekuitas saja, ya. Artinya yang terpengaruh hanya akun-akun ekuitas, sedangkan laba rugi tidak diakui, ya. Ya, kalau laba maka menambah nilai ekuitas, kalau rugi mengurangi nilai ekuitas, maksudnya begitu, ya. Kita akan membahas lebih detail penjualan kepemilikan saham, ya. Ya, kalau investor menjual sahamnya, ya, biasanya kita menghitung laba atau rugi. Laba atau rugi penjualannya bagaimana caranya? Yaitu, ya, berapa harga jual dibandingkan dengan berapa nilai tercatatnya, ya. Nilai tercatat dibandingkan dengan harga jualnya, ya. Harga jual lebih tinggi berarti gain, harga jual lebih rendah berarti loss, ya. Pak, mohon izin, Pak. Ya, silakan. Ini Bapak emang sengaja nggak share screen ya, Pak? Oh, belum share screen sekarang, ya? Belum, Pak. Yang tadi juga belum? Belum, Pak. Ya, kalian nggak cepet-cepet bilang dari tadi. Enggak, barusan aja sih, Pak, ini setelah break tadi. Iya, tadi saya salah klik, ya. Siap, makasih, Pak. Ya. Harus ulang lagi dong. Ya, tadi salah klik tadi, ya. Baik, ya. Kita lanjut saja lah, ya. Ya, kita lanjutkan saja.
Kita lanjutkan saja. Baik, ya kita lanjutkan saja. Ya, jadi kalau kalau investor menjual saham, maka ya biasanya ya kita hitung laba atau rugi, yaitu dari nilai jualnya berapa, harga jual berapa dikurangi dengan apa? Dengan nilai investasinya berapa yang tercatat. Ya. Itu adalah laba atau ruginya. Selanjutnya ya, untuk nilai tercatat investasi ya, dia mencerminkan apa ya? Mencerminkan metode ekuitas, maksudnya mencerminkan nilai ekuitas ya, mencerminkan nilai ekuitas apabila kepemilikannya 20% atau lebih ya. Dia punya pengaruh signifikan ya, kalau punya pengaruh signifikan kita investasi 20% ya sampai 50% ya, maka nilai investasi yang tercatat itu dicatat menggunakan apa ya, nilai investasi dicatat menggunakan metode ekuitas, maka nilai investasi yang mencerminkan ya nilai ekuitas ya, nilai ekuitasnya S. Nah, bila investor memiliki sahamnya melalui beberapa kali pembelian ya, maka ya saham yang dijual harus diidentifikasi ya, dia berasal dari pembelian yang tanggal berapa ya, dari yang mana nih, yang dibeli kapan ya. Nah, kalau bisa diidentifikasi secara benar-benar, maka namanya kita menggunakan apa, metode specific identification ya, kita menggunakan metode specific identification. Ya, kalau tidak bisa secara benar-benar melakukan identifikasi, ya kita gunakan asumsi ya, seperti pada waktu persediaan ya, pada waktu menjual persediaan ya, kalau bisa diidentifikasi benar yang sebenarnya ya, namanya kita menggunakan specific identification. Tapi kalau itu terlalu merepotkan ya, gunakan saja asumsi ya, yang biasa digunakan, asumsi FIFO, first in first out ya. Ini juga bisa diterapkan di penjualan saham. Ya. Kemudian menghitung laba ruginya bagaimana ya, tergantung dari banyaknya yang dijual. Misalkan ya, apabila penjualannya berakibat pada hilangnya kendali ya. Kalau dari memiliki 70% dijual 30 ya, menjadi 40% yang dimiliki, yang tersisa. Nah, kalau sudah memilikinya 40% ya, tersisa 40% kan berarti dia tidak punya kendali, kemudian tidak harus ya, tidak perlu menyusun laporan konsolidasi. Nah, kalau hilang kendali tadi apa aturannya? Maka kita mencatat ya, mencatat laba rugi atas penjualan saham tersebut. Nah, kalau menjualnya tidak sampai hilang kendali, maka diperlakukan sebagai transaksi ekuitas ya, tidak mengakui laba rugi, kemudian diakuinya ya, kalau laba ya menambah paid-in capital ya, kalau rugi loss ya itu dicatatkan mengurangi paid-in capital, di debit berarti. Kalau laba di kredit, paid-in capitalnya bertambah. Nah, kemudian ya, kalau induk menjual saham, menjual sebagian sahamnya, kemudian kehilangan kendali ya, maka ya nilai saham yang tersisa, nilai investasi yang masih ada, maka akan dinilai berdasarkan apa?
berdasarkan nilai wajar pada tanggal hilangnya pengendalian. Ya. Sekarang ilustrasinya. Ya. Penjualan sebagian saham yang mengakibatkan hilangnya kendali. 1 Januari 2015 Berita memiliki 9.000 lembar saham, ya, sahamnya Sinta, ya, dan ini adalah 90%-nya. Diperoleh dengan harga 25 per lembar. Kemudian Sinta memperoleh net income tahun tersebut 60.000 dan tidak membagi dividen. Kemudian 1 Januari tahun berikutnya 2016 Berita menjual 6.000 lembar saham S, sahamnya Sinta dengan harga $30 per set. Kemudian bagaimana jurnalnya? Ya, jurnal untuk mencatat penjualannya. Ya. Nah, ya, jadi kepemilikannya adalah 90%, ya, 9.000. Ya. Kemudian dijual 6.000, ya. 90.000 ini 9.000 dijual berapa? Yang jual 6.000, maka menjadi sisa berapa? Tersisa 3.000. Ya. 3.000 berarti berapa persen? Ya. 3.000 berarti 30%, ya. Karena kan 9.000 90%, maka 100%-nya 10.000 lembar. Dijual, ya, dari 9.000 dijual 6.000, tersisa 3.000, ya. Kalau 3.000 maka 3.000 per 10.000 30%, maka tidak punya kendali lagi, sehingga harus apa? Mencatat laba rugi, ya. Laba ruginya berapa? Ya, laba ruginya kita perhitungkan, ya, carrying value sebelum penjualan, ya. Carrying value S sebelum penjualan saham yang 6.000 itu berapa? Nilai carrying value-nya adalah sebesar 250.000, ya. 250.000 ini dapat dari mana nih? Ya? 250.000 ini adalah nilai saham Sinta keseluruhan, ya. Nilai saham Sinta kan seluruhnya berapa? 10.000, ya. Ini kan 9.000, ini adalah 90%, maka keseluruhan saham Sinta adalah jumlahnya 10.000. Ya, 10.000 saham Sinta pada tanggal 1 Januari 2015 nilai harganya 25 per lembar. Ya, 25 kali 10.000 adalah 250.000 ini. 250.000 nilai saham Sinta per 1 Januari 2015. Ditambah dengan kenaikan ekuitasnya S, Sinta tahun 2015, yaitu dari net income. Ya. Berapa? 60.000. Ya. Dividennya 0, berarti nambahnya 60.000. Sehingga nilai, ya, nilai ekuitas S pada sebelum penjualan, ya, 310.000. Kemudian nilai saham yang dijual, ya, nilai pasar saham yang dijual oleh P berapa? 6.000 lembar, ya. 6.000 kali per lembarnya $30, ya, mendapat total yang dijual 180.000. Kemudian nilai saham yang tidak dijual, ya, 3.000 lembar kali per lembarnya 30, nah 90.000. Kemudian nilai saham, ya, carrying yang NCI, nilai NCI berapa, ya? Nilainya NCI berapa? NCI nilainya sebesar, ya, 10%, ya. 10% dari ini, ya. Carrying value former NCI, ya. NCI, ya. Nilai
carrying value NCI yang awal, 310.000 ya, dikalikan 10%, ya, nilainya berapa? 31.000 ya. Kemudian totalnya berapa nih ya? Fair value ya, fair value consideration yang diterima maksudnya ya, fair value ya, P kan menjual saham 6.000 ya, 6.000 dijual dengan harga berapa? 30, berarti P akan menerima ya, P menerima imbalan sebesar $180.000. Kemudian untuk ini kan pemilik ini kan untuk 6.000 lembar saham ya, ini untuk 6.000 lembar saham harga pasarnya 180 ya. Kemudian untuk yang 3.000 lembar saham yang dijual nilai pasarnya juga 90.000. Kemudian yang 10% NCI, 10% NCI ya, 10% NCI itu nilainya berapa? Nilainya nilai relatif ya, nilai sekarang ya, nilai tanggal 1 Januari 2016 ya, yaitu 10% dari ini ya, yaitu dari ya nilai awalnya 250 tambah kenaikan EBIT 60 ya, sehingga nilai carrying value-nya 310.000 ya, jatahnya NCI berapa? Jatahnya NCI 10% ya, 31.000. Totalnya ya, totalnya 301.000 ya. Sehingga ya, jadi carrying value ya, carrying value-nya ya total 310.000 ya, carrying value sahamnya S ya. Kemudian ya nilai istilahnya apa ya? Ya fair value-nya ya, fair value-nya, fair value-nya ya, fair value-nya total 301.000. Jadi ini membandingkan carrying value ya. Carrying value-nya Sinta ya, carrying value saham Sinta didapat dari mana? Didapat dari nilai saham Sinta pada awalnya 1 Januari 2015 sebesar harga pasar waktu itu ya 25 per lembar dikalikan 10.000 ya, 10.000 lembar saham, berarti total 250.000 lembar ya. Kemudian ya carrying value-nya nil AS ya Sinta itu kan bertambah dengan sebesar apanya? Sebesar kenaikan equity-nya ya. Kenaikan equity-nya berasal dari mana? Dari net income dikurangi dividen ya. Net income-nya 60.000, net dividennya 0, berarti tambahnya 60.000 sehingga carrying value-nya adalah 310.000. Jadi carrying value 310.000, kemudian harga jualnya berapa ya, harga jualnya berapa ya? Harga jualnya dihitungnya dari ya, harga sahamnya kan dijual dengan 30 dolar per lembar ya. Jadi fair value sahamnya adalah 30 dolar per lembar yang kita perhitungkan untuk yang dimiliki oleh P ya, yang dimiliki oleh P 9.000 totalnya ya. Kalau totalnya ya 9.000 gitu ya, 9.000 kali 30 ya bisa juga ya. Hanya saja di sini sekaligus akan kita perhitungkan ya, dikalikan dengan saham P yang akan dijual, dan 6.000 yang dijual, dan juga saham P yang masih ada yang belum dijual ya 3.000 ya. Karena nanti akan kita perhitungkan masing-masing ini ya, nanti akan kita gunakan ya angka ya dari nilai saham yang dijual dan nilai saham yang belum dijual, nanti akan kita perlukan sehingga kita pisahkan perhitungannya. Ini untuk menghitung fair value saham kepemilikannya P ya, kepemilikannya P fair value-nya sekian. Kemudian untuk NCI ya, untuk NCI diperhitungkan dari berapa persen kepemilikannya
NCI dikalikan dengan menggunakan angka carrying value total. Sehingga di sini ya carrying value 310 ya dihargai 301 ya totalnya. Sehingga di sini ada total loss-nya 9.000. Ya, total loss 9.000 itu ya ini menjadi ya bisa dialokasikan menjadi dua bagian. Ada yang sudah yang realize, ya, sudah terrealisasi, dan yang belum terrealisasi. Ya. Yang sudah terrealisasi maksudnya ya sebesar yang bagiannya saham yang sudah dijual, ya, yang 6.000 yang dijual. Sedangkan yang untuk saham yang belum dijual ini adalah yang kerugian yang belum direalisasi. Maka ya kerugian yang maka mencatatnya bagaimana ya, mencatatnya kalau P menggunakan metode ekuitas, maka dia menjual mendapatkan uang berapa? 180.000, maka debit cash 180.000. Kemudian nilai investasi yang dijual berapa ya, carrying value investment yang dijual adalah ya, investment in S ya, investment in S ini diperhitungkan 90% ya. 90% dari ini ya 310.000 investment in S di kredit sebesar 90% dari 310.000. Ya. Izin Pak, hasilnya Kenapa? Investmentnya 310.000 hasilnya 279. Ya, 310 dikurangi ini kan 311.000 ya, 189 ya. Ya, 310.000 ya dikalikan sama dengan dikalikan 90%. Ya. Kemudian ya. Kalau 301.000 jadinya 270.900 Pak. 310 ya, 310 kali 90% ya. Itu 279. Bukan 189 ya? Bukan Pak. 310 dikurangi 31. Dari itu Pak. Hah? Harga jual ditambah loss-nya itu Pak. Harga jual ditambah investment in S ya sebentar. Investment in S itu mestinya kan 90 310 dikurangi 31 ya. 310.000 dikurangi 31 ya. 310.000 dikurangi 31. Hasilnya ini kan ya 189 ya. 279 kali 0,9 hasilnya 250. 100. Case-nya sebentar. Hitung-hitungannya.
Sebentar ya, cash yang diterima. Berarti dijual 30 per lembar ya, 30.000 per lembar dijualnya, berarti cashnya kan 30 dolar kali 6.000 ya. Kemudian untuk realized holding loss dihitungnya dari hitung-hitungan yang tadi ya, 9.000 bagiannya yang apa sudah terrealisasi sebesar yang jatahnya 6.000 ya, 6.000 dari 9.000 lembar, yaitu 6.000. Kemudian ya, untuk yang masih belum dijual, ini dicatat di unrealized holding loss, artinya loss yang belum terrealisasi. Jatahnya adalah 3.000. Kemudian investment in S-nya ya, menghitungnya bukan ini ya ternyata ya. Dia dihitung hanya dari harga jual ya, menjumlahkan dari yang di kas yang diterima ya, ditambah dengan kerugian ya. Kemudian selanjutnya, nah setelah di transaksi penjualan tersebut, investmentnya saldonya berapa ya, saldonya menjadi saldonya kan awalnya kan dia beli ini ya 9.000 kali 25 ya, 9.000 kali 25 yaitu 225 dolar ya, 225 dolar ya. Kemudian ditambah dengan kenaikan equity-nya S tahun 2015 ya, 60.000 dikalikan 90% ya, dikurangi dengan yang dijual ya, 189.000 ya, mendapatkan 90.000. Ini adalah nilai investasi ya, saldo akun investment in S yang menjadi 90.000. Selanjutnya ya, kalau P menggunakan metode cost ya tadi ya, kalau P menggunakan metode cost, maka ya P akan membuat jurnal yang sama ya, membuat jurnal yang sama juga seperti ini ya.
sebenarnya sama ya. Ketika dia menjual seperti ini, kemudian ditambah P membuat jurnal untuk mengakui income S tahun 2015 ya. Kalau menggunakan metode cost kan tiap tahun P tidak pernah membuat jurnal pengakuan atas bagian laba kan ya, yang tidak pernah dibuat ya. Hanya saja ketika dia kehilangan kendali, maka P membuat ini ya, membuat jurnal untuk mengakui income S tahun sebelumnya ya, yang belum dicatat ya, karena dia menggunakan cost-nya. Mencatatnya bagaimana ya? Mencatatnya dia menyesuaikan mengakui bagian laba, berarti kan debitnya income ya, mengakui bagian laba ya, seperti gitu. Jurnalnya penyesuaiannya kan biasanya investment in S debit, kreditnya income from S ya. Hanya saja ini kan sudah ganti tahun kan ya, sudah ganti tahun, sudah di 2015 ya. Dan karena dia juga menggunakan metode cost ya, kalau metode cost kan dia memang tidak mengenal income from S ya, adanya dividen income, maka jurnalnya ya debit investment in S ya, kredit retained earnings sebesar bagian laba 54.000. Sehingga kalaupun dia menggunakan metode cost ya, maka nilai investasinya, akun investmentnya, saldonya menjadi berapa ya, menjadi awalnya ya, cost awalnya 225.000 ya, dikurangi yang dijual 189.000 ya, ditambah dengan ini ya, penyesuaian ini ya, 54.000 ya. Ya, kita tidak sebentar. Baik, ya, selanjutnya ya, penjualan yang tidak mengakibatkan hilangnya kendali, ya, hanya naik turun persentase saja, ya, tetapi masih di atas 51%. Misalkan 1 Januari 2016 P membeli 70% saham S dengan harga 720 juta, ya, tunai. Kemudian nilai aset neto S yang dapat diidentifikasi 960 juta. Ya. Kemudian nilai wajar non pengendali diketahui 420 juta. Maka ya, kita hitung goodwill-nya tidak pakai implied value, tetapi pakai apa? Ya, nilai saham yang kita beli 720 juta ditambah dengan nilai sahamnya S ya, 420 juta. Kemudian dibandingkan dengan net nilai wajar aset neto S ya, 960 juta. Masih ada ekses 180 juta. Semuanya menjadi goodwill. Kemudian 31 Desember tahun tersebut P menjual 10% saham S ya. Sehingga dari 70 berkurang 10% menjadi 60, masih punya kendali. Dijualnya dengan harga 130 juta. Nilai tercatatnya ya, nilai tercatat aset neto 1.070 juta. Bagaimana mencatatnya? Mencatatnya adalah kita membandingkan antara nilai wajar yang diterima ya, kita menjual ya, kita jual dengan harga berapa? 130 juta. Kemudian dibandingkan dengan nilai tercatatnya. Nilai tercatatnya berapa? Nilai tercatat saham kita adalah ini ya. Ini kan sudah diketahui ya, nilai tercatat aset neto.
nilai tercatat aset netonya 1.070.000.000. Kemudian ya dari nilai tercatat aset neto kemudian ditambah dengan ekses ya, eksesnya 180 juta. Jadi, kemudian jumlahnya ya, kita kalikan dengan persentase yang kita jual, persentase saham yang kita jual 10%, 125 juta. Kemudian jadi nilai tercatat investasinya 125 juta mendapat dijual dengan harga 130 juta ya. Berarti mendapatkan keuntungan kita ya, kita ada gain 5 juta. Mendapatnya bagaimana ya, terima uang debit cash 130 juta, investasi yang dijual sebesar nilai tercatatnya ya. Kita kredit ya, 125 juta, kemudian keuntungannya ya, kan ada keuntungan ya, ada keuntungan tetapi tidak boleh diakui sebagai gain ya. Diakuinya sebagai apa? Sebagai menambah nilai ekuitas ya, yaitu dicatatkan kredit ke additional paid in capital, additional paid in capital. Ini contoh berikutnya ya. 1 Januari P membeli 70% saham S senilai 700 juta. Kemudian nilai wajar aset neto S yang dapat diidentifikasi 90 juta. Kemudian goodwill-nya, nah goodwill-nya kali ini dihitung dengan apa? Pakai implied value karena nilai NCI-nya tidak, nilai wajar NCI tidak diketahui, sehingga ya untuk nilai wajar S kita gunakan implied value ya, 100 per 70 kali 700 juta ya. Dikalikan dengan dikurangi dengan nilai wajar aset ya, yang bisa diidentifikasi ya, masih ada selisih 40 juta, ini menjadi goodwill. Kemudian 31 Desember P menjual 10% saham ya ke pihak NCI ya, dijual dengan harga 130 dan nilai tercatat aset neto ya, nilai tercatat aset neto 1.070.000. Bagaimana perlakuannya ya? Maka perlakuannya membandingkan ya harga jual dengan nilai tercatatnya ya, harga jual 130 juta, nilai tercatatnya ya dari angka nilai tercatat aset neto plus goodwill-nya dikalikan dengan 10% persentase saham yang dijual. Ada gain ya, gainnya 19 juta, mencatatnya cash debit ya 130 juta, investment in S kredit sebesar nilai tercatatnya 111 juta, kemudian gainnya dicatat sebagai additional paid in capital. Sekarang bagaimana kalau pembeliannya tidak mempengaruhi, ini membeli ya, tadi menjual, sekarang membeli. Membeli misalkan 1 Januari P punya 70% ya. Kemudian ada pada waktu membeli ada goodwill 180.000 ya. Kemudian tanggal akhir tahun membeli lagi 10% saham dari NCI dengan harga 170.000. Kemudian nilai tercatatnya ya sekian, kemudian bagaimana mencatat jurnalnya ya. Ya. Kita perhitungkan dulu ya kenaikan aset neto S ya, kenaikan aset neto S ya,
awalnya ini ya, pada 1 Januari 960, pada Desember menjadi 1.070.000. Maka naiknya berapa? Naiknya 110.000. Nah, untuk bagiannya NCI berapa? Bagiannya NCI berarti 30% ya, karena P mempunyai 70% pada awal tahun ya. Bagiannya NCI 30%, ya 33.000. Kemudian P membeli tambahan 10% dari NCI. Kemudian kalau membeli tidak mengubah pengendalian ya, pengendaliannya tetap ya, maka tidak ada penyesuaian atas goodwill ya. Tidak ada penyesuaian atas goodwill ya. Kemudian untuk nilai NCI ya, NCI-nya awalnya berapa? Ada di sini ada ya, nilai wajar NCI awal tahun 420.000. 420.000, kenaikan equity-nya 33 ya, bagian NCI menjadi nilainya 453.000. Kemudian yang dibeli oleh P adalah 10%. 10% saham. 10%-nya dibeli oleh P, berarti ya nilai NCI yang dibeli oleh P berapa nilainya ya? Ya 10 dari 30 ya, 10% dari 30%. 10 per 30 kali nilai NCI 43.000 ya. Ya 101.000. Kemudian kita bayar dengan harga berapa ya? Dibayar dengan 170.000. Jadi kita bayar 170.000, nilai tercatatnya 151 ya. Sehingga kita loss ya, membayar lebih mahal. Membayar lebih mahal, kita loss, berarti loss-nya tidak boleh diakui sebagai loss karena pengendalian tidak berubah ya. Pengendalian tidak berubah, maka dia mengurangi ekuitas ya. Maka ya kasnya kredit 170 juta yang kita bayarkan ya, investment in S sebesar nilai tercatatnya yang kita dapatkan ya, kemudian selisih debit didebitkan itu additional paid in capital. Selanjutnya contoh lagi ini ya, contoh penjualan juga ya. Hanya saja sekarang menghitung goodwill-nya menggunakan implied value ya, karena nilai NCI pada tanggal awal tahun ini tidak diketahui ya. Langsung saja ya. Jadi kasus yang ya, P membeli 10% saham S ya, dengan harga 120.000 ya. Nilai tercatatnya S sekian, kemudian perhitungannya bagaimana ya. Kenaikan aset netonya sama 110.000 ya, NCI-nya juga bertambah 30%-nya 33.000. Kemudian untuk nilai NCI 1 Januari ya, kita hitung dari implied value ya. Implied value-nya berapa ya? Implied value-nya adalah 100 per 70 kali 700.000, 1 juta ya. NCI 30% dari 300.000. Tambah kenaikan 33 menjadi 333.000. Dibeli oleh P ya 10% ya. Bukan 10%-nya ya. Ya 10% saham dibeli oleh P ya, atau sepertiganya. Sehingga ya, yang dibeli oleh P yaitu nilainya berapa? Ya 10 per 30. Dari 333 yaitu 111.000. Kita bayar dengan harga 120.000 untuk mendapatkan ya, investasi dengan nilai tercatat 111. Kita loss 9.000. Ya, tercatatnya ya, dengan cara yang sama ya, sekarang nilai kerugiannya yang dicatat pada debit pada additional paid in capital 9 juta ya.
Ya ini angkanya disesuaikan ya, ini angkanya apakah dalam ribuan atau maksudnya bagaimana ya. Intinya ya ini 9.000 nih ya di sini yang menjadi debit di sini gitu ya. Karena itu dicek lagi ya. Ya. Selanjutnya ya, ini bahasan baru ya, pembahasan baru ya. Ya, kita break 2 menit nih. Break dulu 2 menit nih.